Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pengertian disiplin PNS, kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar PP 94 Tahun 2021. Pertama, yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah atasan langsung masing-masing. Kedua, pelanggaran disiplin PNS bukan delik aduan, oleh karena itu setiap atasan langsung mengetahui atau mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti atau melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Disiplin PNS terdiri dari kewajiban PNS dan larangan PNS. Kewajiban PNS antara lain: setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan PNS antara lain: menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Melakukan pungutan di luar ketentuan. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1. Ikut kampanye. 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 5. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. 6. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. 7. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Tingkat dan jenis hukum undisiplin. 1. Hukuman disiplin ringan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. 3. Hukuman disiplin berat meliputi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jenis pelanggaran dan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum diantaranya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara, Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara, Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara. Tahapan penjatuhan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tahapan. Apabila dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka tidak dijatuhi hukuman disiplin. Namun apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja. Ketiga, apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Keempat, apabila pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarkis. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin.
Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung dimaksud setelah melalui proses pemeriksaan. Pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. Berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan. Penjatuhan hukuman disiplin. Berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Dalam hal PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau kepala perwakilan tempat penugasan khusus. Maka pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Dan keputusannya disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. Berlakunya hukuman disiplin. Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif peraturan pemerintah tersendiri. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian daiyam pembinaan PNS yang bersangkutan. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah ini.